Alhamdulillah, sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika, yang mana dalam kesempatan ini kita akan membahas untuk mencari hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Kita beranjak dari kompetensi dasar, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Bagian A adalah karakteristik atau sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisiennya. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, tentunya di sini a-nya tidak sama dengan 0, berdasarkan koefisiennya memiliki karakteristik atau sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika a-nya lebih besar dari 0 atau a-nya berupa bilangan positif, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas dan akan mempunyai nilai minimum. Kemudian kondisi yang kedua, jika nilai a-nya itu kurang dari 0 atau berupa bilangan negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimum. Kemudian untuk bagian B, sekarang karakteristik atau sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan diskriminannya. Nah, kita tahu dalam pembelajaran sebelumnya bahwa diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, tentunya kembali lagi a-nya tidak boleh sama dengan 0 dalam hal ini persyaratannya. Nah, berdasarkan diskriminannya memiliki karakteristik atau sifat sebagai berikut. Pertama, jika diskriminannya lebih besar dari 0 atau berupa bilangan positif, maka grafiknya itu akan memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Kondisi yang kedua, sekarang jika diskriminan itu sama dengan 0, maka grafiknya ini akan menyinggung sumbu X tepat pada satu titik. Kondisi yang ketiga, bila diskriminannya kurang dari 0 atau berupa bilangan negatif, maka grafiknya ini tidak memotong atau juga tidak menyinggung sumbu X. Sekarang kita lihat dalam wujud grafik hubungan koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat ya dengan sketsa grafiknya. Yang pertama kondisinya, dia itu akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Kondisi ini akan didapatkan bila A-nya bilangan positif dan D-nya juga positif. Artinya A-nya lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih besar dari 0. Kemudian kondisi yang kedua, ya, si grafiknya itu dia itu menyinggung sumbu X tepat pada satu titik. Hal ini akan diperoleh bila nilai A-nya positif atau A-nya lebih besar dari 0 dan hasil diskriminannya setelah kita hitung ternyata sama dengan 0. Kemudian kondisi yang ketiga, grafiknya itu dia itu tidak memotong sumbu X ya, tetapi terbuka ke atas. Berarti ini A-nya lebih besar dari 0, tetapi diskriminannya kurang dari 0. Maka dia itu grafiknya tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Kondisi yang keempat, ini kurvanya terbuka ke bawah, ya, tetapi memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Nah, tentunya ini mengindikasikan bahwa A-nya kurang dari 0, tetapi diskriminannya lebih besar dari 0. Kondisi yang kelima, kurvanya terbuka ke bawah, tetapi dia itu menyinggung sumbu X tepat pada satu titik. Nah, berarti A-nya kurang dari 0 atau berupa bilangan negatif, dan hasil diskriminannya setelah kita hitung itu sama dengan 0. Dan kondisi yang keenam, ini kurvanya terbuka ke bawah tetapi tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini tentunya A-nya kurang dari 0 atau berupa bilangan negatif. Kemudian diskriminannya juga ternyata bilangan negatif juga. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita lihat di contoh soal. Misalkan tentukan sifat-sifat atau karakteristik grafik fungsi kuadrat
Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 tanpa menggambar grafiknya. Penyelesaiannya, kita lihat di sini dari rumus fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5, maka kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya 3, dan C-nya negatif 5. Dan di sini kita dapatkan apa? Pertama nilai A. Nilai A-nya itu positif 2, berarti A-nya itu lebih besar dari 0. Maka grafik fungsinya akan terbuka ke atas. Kemudian kita hitung sekarang diskriminannya. Berarti D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dalam hal ini. Berarti D itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali negatif 5. Berarti kan 9 ditambah 40. Sama dengan 49. Ternyata D-nya berupa bilangan positif atau lebih besar dari 0. Nah, dengan demikian, karena D-nya lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 itu akan memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa karakteristik atau sifat dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 itu berupa parabola yang terbuka ke atas dan memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Kita lihat di contoh yang kedua, soalnya mirip dengan yang tadi, hanya fungsinya yang berbeda. Di sini fungsinya itu Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah X dikurang 5. Kita lihat penyelesaiannya. Di sini didapatkan bahwa nilai A-nya sama dengan negatif 2, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan negatif 5. Nah, seperti di sini A-nya kurang dari 0. Maka kalau kurang dari 0, maka grafik fungsi tersebut akan terbuka ke bawah. Kemudian kita hitung diskriminannya. Berarti 1 pangkat 2 dikurang 4 kali negatif 2 kali negatif 5. Atau sama dengan negatif 39. Berarti di sini nilai diskriminannya itu negatif karena lebih kecil dari 0. Ini menunjukkan ya, karena diskriminannya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah X dikurang 5 itu, dia itu tidak memotong atau juga tidak menyinggung sumbu X. Maka kita simpulkan, jadi karakteristik atau sifat grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah X dikurang 5 itu berupa parabola yang terbuka ke bawah dan tidak memotong, juga tidak menyinggung sumbu X. Di contoh yang ketiga, tentukan sifat-sifat atau karakteristik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 4X kuadrat dikurang 12X ditambah 9. Tentunya tanpa menggambar grafiknya. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, dari rumus fungsi tadi, kita dapatkan bahwa nilai A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 12, dan C-nya sama dengan 9. A-nya ternyata positif, berarti grafiknya akan terbuka ke atas. Kemudian hasil hitungan diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC-nya, berarti 12 pangkat 2, maaf negatif 12 pangkat 2, dikurangi 4 kali 4 kali 9. Atau D itu adalah 144 dikurang 144 kan? Berarti sama dengan 0. Berarti sini nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, karena D-nya sama dengan 0, berarti grafik atau kurva dari fungsi kuadrat tersebut gitu ya, dia itu akan menyinggung sumbu X tepat pada satu titik. Nah, dengan demikian, karakteristik atau sifat dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 4X kuadrat dikurang 12X ditambah 9 itu ya berupa parabola yang terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X tepat pada satu titik. Kemudian dalam soal yang berikutnya, soal yang keempat, ini soal yang merupakan aplikasi. Tentukan nilai M agar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah mx ditambah 1 memotong sumbu x pada dua titik yang berbeda. Dari rumus fungsi tadi, kita dapatkan bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan M, dan C-nya sama dengan 1. Kemudian,
Karena memotong pada dua titik yang berbeda, ini menunjukkan bahwa diskriminannya itu lebih besar dari 0. Nah, berarti B kuadrat dikurang 4AC itu lebih besar dari 0. Kita masukkan nilai-nilainya, berarti kalau B kuadrat bersama dengan M kuadrat. Berarti M kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1. Lebih besar dari 0. Atau dalam kata lain, M kuadrat dikurang 4 lebih besar dari 0. Nah, untuk mencari nilai M yang memenuhi, kita faktorkan. Berarti di sini kan selisih 2 kuadrat ya. Berarti M tambah 2 dikalikan dengan M dikurang 2 lebih besar dari 0. Nah, untuk mendapatkan berapakah nilai M yang memenuhi, kita ambil dulu yang sama dengannya. Berarti di sini menunjukkan bahwa ya batasnya itu adalah M tambah 2 sama dengan 0 atau X atau M kurang 2 sama dengan 0. Ya, dengan demikian didapatkan yang pertama M-nya itu sama dengan negatif 2 atau M-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk mengujinya kita lihat dalam sketsa ini ya. Karena yang diminta adalah yang lebih besar dari 0 atau yang positif gitu ya. Maka kita caranya itu uji saja dengan 0. Kalau dimasukkan 0 ke dalam pertidaksamaan M ditambah 2 dikalikan dengan M dikurang 2 lebih dari 0 itu, ini menunjukkan berarti kan kalau 0 ditambah dengan 2 itu kan jadi positif 2. Kemudian kalau 0 dikurang 2 itu kan negatif 2. Positif dikalikan negatif kan jadi negatif. Berarti daerah yang memuat 0 itu termasuk yang negatif. Sedangkan yang negatif 2 dan 2 ini merupakan pembuat nolnya. Di luar itu berarti itu akan positif. Nah, dengan demikian ya, kesimpulannya nilai M agar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah mx tambah 1 itu memotong sumbu x pada dua titik yang berbeda, maka M itu haruslah M kurang dari negatif 2 atau M itu lebih besar dari 2. Kita lihat di contoh yang berikut, contoh yang kelima, ini merupakan aplikasi juga. Tentukan nilai M agar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan mx kuadrat ditambah 8x tambah 4m terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu x pada satu titik. Dari soal tersebut, kita dapatkan A-nya sama dengan M, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan 4M. Nah, karena grafiknya terbuka ke bawah, maka M itu haruslah negatif. Ini berdasarkan sifat yang tadi yang kita bahas. Dan menyinggung sumbu X pada satu titik. Berarti nilai diskriminannya sama dengan 0. Maka kita hitung nilai diskriminannya dulu. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilainya, berarti B-nya kan 8. Berarti 8 pangkat 2 dikurangi 4 kali M kali 4M. Ya, nilai A-nya kan M, nilai C-nya 4M. Maka diperoleh 64 dikurangi 16M pangkat 2. Nah, kalau kita faktorkan, ya, ini menjadi 8 ditambah 4M dikalikan dengan 8 dikurang 4M sama dengan 0. Maka kita dapatkan yang pertama, 8 ditambah 4M sama dengan 0, berarti M-nya didapatkan negatif 2. Ya. Atau yang satu lagi 8 dikurang 4M sama dengan 0, maka didapatkan M-nya sama dengan 2. Nah, untuk M sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena tadi dikatakan terbukanya ke bawah. M-nya harus negatif. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa ya nilai M agar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan mx kuadrat ditambah 8x tambah 4M itu terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X pada satu titik, maka nilai M itu haruslah sama dengan negatif 2. Demikianlah anak sekalian, ya, bahasan kita di kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan bila ada yang tidak dipahami, coba diulang kembali, putar lagi video pembelajaran ini sehingga kalian memahami secara utuh. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.